Halo Sobat Kabaroto, kembali lagi sama aku di Kabaroto YouTube channel. Sekarang tanggal 15 Februari 2020 di The Krakatau Ballroom, PT Suzuki Indomobil Sales meluncurkan mobil terbarunya. Di akhir tahun 2019 kemarin kan udah ada Suzuki Baleno. Sekarang yang diperkenalkan yaitu Suzuki XL7 dengan tagline Extraordinary SUV. Suzuki punya target penjualan XL7 sebanyak 2.000 unit per bulan, sedangkan Suzuki R3 3.000 unit per bulan. Nah, untuk target pangsa pasarnya itu Suzuki XL7 mencapai 20% per tahun untuk targetnya. Menurut kami antara pasar low MPV dan SUV ini agak berbeda walaupun sama-sama 3 baris. Kalau kita lihat di low MPV 80% pembelinya lebih ke arah first time buyer, kemudian untuk di medium SUV sekitar 43% itu additional dan replacement, jadi hampir setengahnya sudah pernah mempunyai pengalaman mempunyai mobil. Jadi kalau kita lihat pembeli low MPV ini lebih ke arah fungsional rasional buyer, dan kalau pembeli medium SUV ini lebih ke arah functional emotional buyer. Dan juga kalau dilihat dari siapa yang mengemudikan kendaraan antara low MPV dan SUV ini, SUV ini agak berbeda. Kalau di low MPV lebih banyak pengemudinya laki-laki, kira-kira hampir 80%. Kemudian kalau di SUV medium ini kira-kira pengemudinya 48%-nya adalah wanita. Kemudian dari sudut pandang demografis umur, rata-rata yang membeli XL7 ini atau medium SUV ini lebih mature daripada pembeli low SUV. Sekarang kita lihat mobilnya yuk. Nah, ini dia mobil terbarunya Suzuki, yaitu Suzuki XL7. Kalau dilihat secara keseluruhan, mobilnya mirip banget bentuknya sama Suzuki R3, tapi bentuknya lebih besar dan lebih berotot. PT Suzuki Indomobil Sales menempatkan XL7 ini di segmen medium SUV, sementara R3 posisinya ada di low MPV. Untuk dimensinya, XL7 punya panjang 4.450 mm, terus lebarnya 1.775 mm, dan tingginya 1.710 mm. Kalau dilihat lebih detail, bodinya XL7 ini banyak garis-garisnya yang dinamis, tapi nggak bikin mobil ini kelihatan kaku bentuknya. Terus di bagian grill ini, grillnya unik. Terus di sini ada kayak 2 chrome terpisah gitu. Di tengahnya logo Suzuki. Lanjut ke lampu, di sini lampunya udah pakai LED, udah ada DRL-nya juga dan udah otomatis. Di bagian bawahnya udah ada bumper juga yang bergaya skid plate. Terus di samping kanan kirinya ada rumah fog lamp dengan fog lamp bulat kayak biasa. Lanjut ke bagian samping, untuk bannya ukurannya 195/60 dengan ukuran pelek 16 inci. Peleknya menggunakan dual tone, jadi di dalamnya warnanya hitam dan di bagian luar warnanya silver. Wheelbase-nya sepanjang 2740 mm. Ground clearance-nya itu penting banget buat SUV, dan XL7 punya ground clearance dengan tinggi 200 mm. Kalau dibandingin sama R3 cuma 180 mm. Untuk yang tipe Alfa ini udah ada talang airnya, aksesori dari Suzuki Sport juga tulisannya, terus ada roof railnya. Untuk tipe Alfa sama Beta, ganggang pintunya itu chrome, sedangkan yang Zeta nanti kita lihat ganggang pintunya itu satu warna dengan mobilnya. Oh iya, Alfa itu untuk pilihan warnanya dual tone. Ini bodinya warna orange dan bagian atasnya warna hitam. Untuk bagian belakangnya mirip banget sama R3, tapi untuk XL7 ini udah ada spoiler, terus ada reflektor vertikal, dan bumpernya juga udah bergaya skid plate kayak yang di depan. Sekarang kita masuk ke dalam yuk. Sekarang aku udah ada di dalam kabinnya Suzuki XL7. Mulai dari dashboard, dia masih plastik. Terus di sini ada kisi-kisi AC, di sebelah monitor ada 2, terus samping kanan kiri. Untuk setirnya ini
bahannya udah kulit, jadi enak banget. Dan ini di-cut bentuknya, bawahnya rata soalnya. Terus di bagian sisi kiri udah ada pengaturan, tombol-tombol pengaturan untuk volume. Jadi nyambungnya nanti ke monitor fitur entertainment. Terus di sini juga ada tombol lagi untuk angkat sama tutup telepon, terus ada Bluetooth juga. Sedangkan instrumen clusternya udah MID. Untuk bagian ini detailnya motif karbon gitu, terus ada warna silver di sisi-sisinya. Monitornya berukuran 8 inci. Di sini untuk tombol-tombol pengaturan ada di sisi sebelah kanan. Terus untuk AC udah mode putar juga, dan pengaturannya sisanya ada di bawahnya untuk tombol-tombol kayak biasa. Turun ke bagian bawahnya ada dashboard, terus ada 2 bottle holder dengan pendingin sama kayak yang ada di R3 Sport. Untuk mobil yang ini transmisinya otomatis, tapi untuk varian lain termasuk yang Beta sama Zeta itu juga ada transmisi manual. Nah, di sini bisa konsol tengahnya bisa jadiin armrest. Bisa dimaju mundurin jadi armrest. Nah, untuk joknya dia kombinasi fabric sama kulit. Jadi di sisi-sisinya termasuk di bagian headrest itu kulit, dan di bagian tengah sampai dudukannya itu fabric. Kerennya mobil ini menurut aku ada di bagian e-mirrornya. Jadi e-mirror ini udah nggak kayak spion tengah yang kayak mobil-mobil lain, tapi di sini ada kameranya. Jadi bisa ngeliat ke depan sama ke belakang. Di sini ada tombol pengaturannya, ada 3 buat ngerekam, terus setting sama switch untuk kamera belakang atau depan. Kita mau ngeliatnya yang mana. Dan itu pengaturannya gampang. Untuk pengaturannya sendiri ada banyak banget. Ada bahasanya juga bisa dipilih, ada pengaturan suara, ada G-sensor, dan lain-lain. Untuk pengaturan joknya, reclining, naik turun jok, termasuk maju mundurnya masih manual. Dan kita lanjut ke baris kedua. Channel 7 kapasitas penumpangnya 7 orang. Untuk baris kedua sampai ketiga bahan joknya sama, fabric kombinasi kulit. Terus untuk yang di tengah bahannya kulit semua sampai sandarannya. Dan di sini ada armrest, nggak ada cup holdernya. Untuk di sisi-sisi pintunya ada 1 cup holder di masing-masing pintu. Nah, ini joknya juga bisa dimaju mundurin. Di bawahnya ada tuasnya, tapi masih manual juga. Duduk di baris kedua masih terasa sangat nyaman. Untuk room leg-nya masih ada 1 jengkal lebih. Sedangkan di headroom-nya juga masih luas banget, masih 1 jengkal lebih juga. Ini kalau duduknya tegak. Tapi kalau misalnya kita nyandar juga ini bisa sampai belakang juga sih. Bisa diposisiin sampai 120 derajat kira-kira. Lanjut ke baris ketiga. Untuk di baris ketiga bisa 2 penumpang, tapi cukup sempit sih. Untuk ukuranku yang tingginya 158 cm, lututnya udah mentok sama jok di baris kedua, kalau jok baris keduanya mentok sampai belakang. Dan untuk headroomnya nggak nyampe 1 jengkal. Posisi duduk aku yang sekarang ini udah posisi paling merebah, udah paling nyandar ke belakang. Untuk penumpang di baris ketiga nggak perlu khawatir karena udah ada 1 cup holder di masing-masing sisi. Sekarang kita buka bagasinya. Bukaannya masih manual. Kalau jok
baris ketiganya dibuka semua, space untuk bagasinya ada di bagian sini, cukup kecil tapi bisa muat 1-2 koper besar atau 2-3 koper kabin. Terus di sini juga masih ada space lagi, mungkin bisa buat ransel atau tempat sepatu. Tapi kalau misalkan Sobat Kabaroto cuman berlima dan baris ketiganya dilipat, bagasinya bisa rata lantai dengan space yang lebih besar. Untuk di sisi sebelah kanan, di sini kalau kita buka ada space untuk tools kayak dongkrak dan kunci-kuncian lainnya. Untuk mesinnya, XL7 pakai tipe K15B DOHC VVT dengan kapasitas 1462 cc. Dengan mesin tersebut, klaimnya Suzuki XL7 bisa mengeluarkan tenaga sebesar 104,7 dk di RPM 6000 dan torsi 138 Nm di RPM 4400. Untuk XL7 varian Alpha ada 4 warna. Yang pertama Rising Orange plus Black seperti yang di video ini. Terus Brave Khaki plus Black, selanjutnya Prime Cool Black dan Prime Snow White yang full white. Nah, itu tadi impresi Suzuki XL7. Gimana menurut Sobat Kabaroto? Bagus nggak? Jangan lupa komen, like, dan subscribe juga ya. See you!